Rekan mahasiswa yang saya cintai, kali ini saya akan bicara tentang public speaking. Apa itu public speaking? Saya pikir semua sudah tahu. Definisinya sederhana sekali, yaitu berbicara di depan publik, di depan khalayak. Yang pertama mungkin saya singgung bahwa public speaking itu adalah bagian dari komunikasi. Komunikasi adalah menyampaikan pesan dari seseorang atau mungkin beberapa orang kepada orang lain dengan media tertentu, dengan cara tertentu, dan tentunya untuk memperoleh masukan atau mungkin feedback atas apa yang ingin kita komunikasikan. Yang perlu kita perhatikan di dalam komunikasi, demikian juga public speaking, adalah kadang kita tidak menyadari bahwa di dalam atau selama kita mengkomunikasikan sesuatu itu sering terjadi apa yang disebut noises atau mungkin distorsi. Noises bisa berasal dari dalam kita sendiri, misalnya artikulasi kita kurang jelas, kita berbicara terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat, atau mungkin kita batuk-batuk, atau mungkin kita berbicara dan tidak dengan antusiasmenya yang cukup, tidak dengan passion, tidak dengan semangat. Ini kan kemudian membuat khalayak atau membuat publik yang mendengarkan atau yang mengikuti presentasi kita akan menjadi kurang tertarik dengan kita. Itu salah satu atau beberapa noises yang terjadi dari dalam diri kita sendiri. Nah, mungkin ada noises juga yang bersifat eksternal, maksudnya audiens sendiri. Misalnya audiens ternyata terlalu beragam, terlalu heterogen. Ada yang anak-anak, ada yang anak muda, ada yang orang tua. Demikian dari sisi latar belakang pendidikannya, ya, ada yang rakyat biasa, ada yang profesor, ada yang doktor, dan lain-lain. Ini salah satu noise, maksudnya kita harus bisa mengurangi noise itu sehingga apa yang kita sampaikan bisa maksimal. Mungkin noise yang terjadi selama pada saat kita presentasi kemudian sampai kepada audiens itu mungkin ada noises yang lain juga. Misalnya tiba-tiba audionya mati, lampunya mati, ya, panggungnya mungkin kita terlalu jauh dengan audiens. Itu noises yang cukup banyak yang perlu kita sadari. Dan kali ini mungkin saya akan lebih berkonsentrasi pada bagaimana meminimalisasi distorsi atau noises yang terjadi atau yang ada di dalam diri kita. Artinya bagaimana kita bisa menyampaikan komunikasi kita atau presentasi kita dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu cara untuk bisa memperoleh atau menghasilkan komunikasi yang efektif adalah tentunya dengan artikulasi yang jelas, dengan body language, dengan gesture yang sesuai, kemudian dengan eye contact, ya, dengan memandang mata audiens dan lain-lain, dengan speed atau kecepatan bicara yang tidak terlalu cepat, yang wajar, ya, tidak terlalu lambat tapi juga tidak terlalu cepat. Nah, ini bagian sebenarnya dari teknik public speaking adalah seperti itu, bagaimana dengan bahasa lain, bagaimana meminimalisasi noises yang terjadi di dalam diri kita, kemudian supaya kita akan maksimalkan supaya audiens mampu atau dapat mendengarkan, dapat menangkap, kemudian dapat mengetahui betul apa yang ingin kita sajikan atau kita presentasikan. Memang ada teknik-teknik dalam public speaking, ya, ada yang disebut teknik 5 canons, ya. 5 canons ada yang namanya invention, ada kemudian disposition, kemudian style, memory, dan delivery. Delivery adalah bagaimana kita mendeliver presentasi kita. Tetapi itu teoritis, tapi nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari invention. Invention artinya kita harus tahu persis apa tujuan kita berbicara di depan publik, ya. Ingin presentasi, ingin persuasi misalnya, atau ingin memberikan sambutan sepatah dua patah kata, atau mungkin ingin mengajak teman-teman untuk bergabung dengan kita. Ini kan kemudian memerlukan tidak hanya persiapan, tapi juga memerlukan tone, intonasi yang berbeda. Saya memberikan sambutan, saya memberikan ucapan bela sungkawa misalnya, saya memberikan persuasi kepada teman-teman untuk bergerak bareng dengan saya. Itu berbeda cara-cara kita berbicara, itu bagian dari invention.
bagaimana kita memahami juga karakter khalayak kita, apakah tadi yang saya sebut apakah heterogen atau homogen atau anak-anak atau mereka mahasiswa saja, itu bagian dari invention. Kemudian bagian dari disposition adalah bagaimana kita menyiapkan pembukaan yang baik, karena public speaking itu bukan pemberian sambutan ya. Public speaking itu mungkin salah satu bagian yang penting justru adalah pembukaannya. Di dalam teori komunikasi kan dikatakan jangan Anda sia-siakan detik-detik pertama pada saat Anda tampil di atas panggung. Itu jangan sia-siakan detik-detik pertama hanya dengan Anda kebingungan dengan menyiapkan laptop, dengan menyiapkan presentasi. Anda sudah kehilangan detik-detik yang berharga itu. Begitu Anda mulai, Anda harus mulai dengan sesuatu yang bagus. Memulai sesuatu yang bagus adalah dengan opening, dengan pembukaan yang bagus. Pembukaan yang bagus artinya ada orang mengatakan pembukaan yang bang, ya, pembukaan yang tidak konvensional. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rekan-rekan mahasiswa, itu pembukaan yang konvensional. Tapi Anda bisa mulai public speaking dengan, kalau Anda bisa menyanyi dengan satu bait lagu saja. Ya, kalau Anda bisa bercerita, Anda langsung begitu Anda on stage, Anda langsung mulai bercerita saja. Teman-teman, tahu tidak, tadi pagi saya bertemu, itu sekedar untuk membuka, tetapi itu pembukaan yang penting untuk mengikat perhatian audiens kepada Anda. Ini salah satu kunci, salah satu clue bagaimana membuat pembukaan yang tidak konvensional, yang disebut opening with bang. Kemudian pada saat isi, Anda harus fokus pada presentasi, pada isi itu, pada isi yang ingin Anda sampaikan. Anda bikin mungkin pointer sebelumnya, jangan menyiapkan dalam full text, tapi pointer saja, karena dengan pointers, dengan beberapa poin saja, Anda akan memaksa diri Anda untuk berimprovisasi, karena salah satu bagian dari penting dari public speaking adalah improvisasi. Artinya dengan improvisasi, tidak dengan membaca teks, tetapi dengan beberapa poin penting, Anda akan memaksa diri Anda untuk berimprovisasi, untuk merangkai kata-kata sedemikian rupa sehingga indah. Tapi tentunya itu diperlukan latihan. Jadi jangan membaca teks, tetapi Anda mulai dengan beberapa kata kunci, kemudian Anda berimprovisasi dari situ. Tentu saja bukan improvisasi yang spontan, ya, improvisasi yang sudah Anda persiapkan, tetapi bahwa kata per kata yang akan saya sampaikan itu tidak saya persiapkan. Saya hanya menyiapkan dengan beberapa pointers yang utama. Ini beberapa hal yang penting di dalam bagaimana kita memaparkan isi itu. Kemudian bagaimana kita menutup presentasi kita, itu juga bagus. Sebelum saya masuk ke teknis yang lain, tadi ada pembukaan, tadi pemaparan isi, kemudian bagaimana menutup. Menutup itu juga dianjurkan tidak dengan penutupan yang boleh saya sebut konvensional. Demikian teman-teman presentasi kami, terima kasih, mohon maaf segala kesalahan misalnya, itu penutupan yang konvensional. Anda tutup dengan sesuatu yang misalnya tadi dengan berpuisi, ya. Kalau ada umur panjang boleh kita bersua lagi, misalnya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh disampaikan kepada saya dan lain-lain. Jadi itu bagian dari penutupan yang katakanlah tidak konvensional. Nah, sekarang bagian yang cukup penting juga yang disebut style atau gaya, bagaimana kita menyampaikan. Itu sangat dianjurkan Anda memakai bahasa yang sederhana, bahasa yang biasa, bahasa yang tidak terlalu teknis, bahasa yang mungkin banyak orang menganggap bahwa kalau Anda menyampaikan di depan audiens dengan istilah-istilah yang teknis, dengan bahasa Inggris yang bahasa Jawanya dakik-dakik, itu audiens akan terkagum-kagum kepada Anda. Bukan, sebaliknya yang akan terjadi. Ya, Anda malah akan dianggap ini ngomong apa sih? Karena audiens sudah tahu karena Anda terlalu teknis, ya. Bahasa yang sederhana saja, kata-kata yang sederhana, rangkaian kalimat yang sederhana, yang penting adalah jelas. Ya. Kalimat yang sederhana yang penting jelas. Dan Anda harus betul-betul menguasai topik itu dengan baik. Kemudian bagaimana kita menyampaikan, mendeliver, itu bagian dari delivery, ya. Kita menghindari membaca pada saat kita presentasi. Seperti tadi sudah saya sebutkan, kita dengan beberapa keywords, beberapa kata kunci, kita harus mampu berimprovisasi dengan kata itu. Jadi
amat tidak disarankan Anda membuat teks utuh, full teks begitu, kemudian Anda nanti membaca. Teman-teman, jadi yang saya maksudkan adalah itu ada kekurangan satu hal, yaitu Anda tidak melakukan eye contact yang baik dengan audiens karena Anda membaca. Jadi jangan salahkan kalau Anda membaca terus, kemudian audiens kemudian 1-2 pergi meninggalkan ruang dan mereka nggak balik lagi. Jadi hindari membaca. Anda harus improvisasi dengan kata-kata itu. Tentunya improvisasi bukan yang spontan tadi yang saya sebutkan ya. Anda harus berlatih bagaimana merangkai kata satu dengan yang lain dengan sebaik-baiknya. Orang pada saat berpresentasi sebenarnya audiens atau khalayak itu lebih banyak melihat Anda. Nah, ini saya berbicara tentang bagaimana kita tampil, bagaimana kita bersikap, bagaimana penampilan kita. Lebih banyak, bahkan menurut penelitian, 58% perhatian dari audiens itu akan tercurah pada Anda secara fisikal. Jadi, saya tidak menganjurkan Anda harus tampil dengan busana yang wah, bukan, karena public speaker itu bukan selebriti, ya. Tapi paling tidak dengan pakaian yang pantas, ya. Pakaian yang pantas, yang wajar, yang rapi, ya, ini akan membuat bagian dari penampilan Anda akan lebih terangkat. Kemudian hal-hal yang bersifat non-fisik, misalnya vokal Anda itu juga turut menentukan bagaimana pesan Anda bisa diterima oleh audiens. Jadi sekali lagi, audiens lebih banyak melihat siapa yang tampil. Kadang-kadang materinya adalah nomor 2, tapi lebih kepada siapa yang tampil. Jadi, dalam hal ini yang ingin saya tekankan adalah bagaimana seorang komunikator bisa menyampaikan pesannya kepada audiens itu dengan kemampuan fisik, dengan kemampuan olah vokalnya, dengan eye contact-nya, dengan gesturnya yang tepat, yang baik, sehingga ini meyakinkan audiens. Jadi tampillah dengan antusias, tampillah mungkin dengan ekspresif, ya. Tunjukkan bahwa Anda memiliki passion dengan tema Anda, dengan topik Anda. Jadi jangan kemudian tampil ogah-ogahan, ya, dengan antusiasme, dengan passion yang muncul dari dalam diri Anda, muncul di dalam pandangan mata Anda, muncul di dalam intonasi, di dalam artikulasi Anda. Itu kan menjadi bagian yang penting di dalam kesuksesan presentasi atau public speaking Anda. Jadi sekali lagi, siapa yang tampil, siapa yang komunikatornya itu sangat menentukan. Artinya, mungkin topik yang sama, tema yang sama disajikan oleh orang yang berbeda, itu hasilnya pasti akan berbeda. Topik yang sama, sekali lagi, disampaikan oleh orang yang berbeda, hasilnya akan berbeda. Jadi perhatikan penampilan kita, perhatikan sikap kita, tetapi juga bagaimana mengolah vokal kita sehingga muncul artikulasi yang jelas, muncul intonasi yang pas, muncul juga passion atau antusiasme di dalam kita berbicara. Oke, jadi penampilan, pakaian boleh, itu aksesoris, tapi jangan kemudian yang apa adanya. Gesture itu juga sekali lagi menentukan bagaimana gerak tubuh Anda, dibantu dengan gerak tangan, dibantu dengan eye contact, dibantu dengan mungkin gerak-gerak bagian tubuh yang lain, itu akan lebih memberi tekanan pada masing-masing kata yang ingin Anda sampaikan. Sekali lagi, audiens tidak akan mampu menghafalkan semua kata yang Anda tampilkan. Jadi dengan gesture, dengan tekanan-tekanan pada kata yang memang Anda anggap penting, itu sudah cukup. Audiens akan bisa memahaminya dengan baik. Jadi jangan kekuatan vokal kita diletakkan pada semua kata. Hadirin sekalian, apa kabar pada pagi hari ini? Saya senang sekali untuk mencoba. Itu kan semua diletakkan dengan power yang sama, bikin yang berbeda. Hadirin sekalian, pagi ini, jadi hanya pagi ini, bukan besok. Nah, itu kan berarti sudah ada jeda di situ. Anda akan memainkan semuanya itu sehingga
bagian-bagian yang Anda tekankan dimainkan dengan intonasi yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda, itu akan membuat audiens akan lebih menangkap inti pesan ini yang ingin Anda sampaikan. Bukan semua kalimat, bukan semua detail bahkan. Jangan lupa senyum. Ya, senyum adalah bagian dari diri kita, bagian dari apa yang ingin kita komunikasikan. Eye contact, maksudnya Anda tetap mata audiens, memang tidak satu persatu, kemudian apa, tapi paling tidak Anda menatap satu audiens sebentar, kemudian berganti ke audiens yang lain, berganti ke audiens yang lain. Karena memang Anda ingin berkomunikasi kepada audiens, ingin mengkomunikasikan sesuatu. Nah, di dalam masa pandemi ini yang khusus ini, banyak komunikasi kita lakukan secara daring. Secara daring maksudnya semacam ini ya. Saya berkomunikasi tidak secara langsung dengan audiens, tetapi dengan kamera. Nah, istilah eye contact di sini secara khusus akan saya ganti dengan kamera contact. Artinya, kalau Anda sedang berkomunikasi dengan teman yang lain, sedang melakukan meeting, ya, misalnya dengan platform meeting yang ada, kebanyakan kita tidak sadar. Yang kita lihat adalah monitor laptop kita. Nah, nanti hasilnya di monitor teman kita melihat ke bawah, ya kan? Karena kita melihat monitor. Mengapa? Karena kameranya ada di atas. Ya. Sekali lagi, jadi eye contact saya ganti dengan kamera contact. Artinya sadar kamera. Yang Anda lihat di dalam laptop Anda adalah kameranya. Entah itu yang ada di bagian atas, ada beberapa komputer yang kameranya ada di bagian bawah. Lihat di situ. Jangan lihat monitornya. Kalau monitornya berarti nanti mata Anda tidak mengarah pada audiens yang lain, pada teman yang lain. Jadi seperti saya ini, saya menatap kamera terus karena saya takut kehilangan kamera. Baik, jadi sekali lagi eye contact diganti dengan kamera contact, itu penting. Memang bagi orang yang jam terbangnya kurang, ya kadang-kadang memang kita sudah tampil dengan persiapan macam-macam, kadang-kadang masih juga grogi, masih juga cemas. Itu jangan khawatir, itu sangat wajar. Jangan dilawan. Tapi paling tidak ada beberapa cara. Artinya, Anda sudah persiapkan segala macam, cara presentasi dan lain-lain, PowerPoint dan lain-lain. Anda jangan terlambat datang. Misalnya Anda diminta presentasi jam 9, Anda jam 8 atau mungkin setengah 9 sudah datang. Jangan mepet. Kalau mepet itu berarti justru karena Anda belum terlalu siap, Anda akan menjadi grogi, menjadi cemas, kemudian keluar keringat dingin. Dan karena ada grogi, nanti tidak terasa itu bulu terasa kering, kemudian degup jantung lebih cepat. Anda akan berbicara semakin cepat. Akhirnya semakin belepotan. Itu hasil atau akibat dari kecemasan. Maka itu jangan datang terlambat. Persiapkan waktu yang cukup untuk mencoba melihat suasana. Oh, kira-kira nanti saya berbicara seperti ini, jarak saya dengan audiens seperti ini, apakah saya pakai mic dengan stand atau mungkin dengan wireless semacam itu, atau mungkin dengan click on yang begini. Jadi semua harus kita ketahui dengan waktu yang cukup, sehingga begitu kita, saya katakan on stage, begitu kita diminta untuk mulai berbicara, kita sudah siap. Jadi kecemasan itu wajar. Sekali lagi jangan dilawan. Salah satu kuncinya adalah jangan datang terlambat, minum air putih yang cukup. Kemudian yang kedua adalah lebih banyak berlatih. Tidak perlu Anda harus resmi berbicara di depan audiens, tapi misalnya coba di meeting atau di rapat dengan teman-teman, Anda coba mengungkapkan pendapat. Itu bagian dari public speaking juga. Kalau Anda kemudian semakin sering bisa mengungkapkan pendapat Anda dengan runtut dan lain-lain, itu berarti Anda sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Untuk tingkat kecemasannya nanti bisa boleh dikatakan bisa dikurangi dengan cukup maksimal. Salah satu yang cukup penting yang ingin saya tekankan di sini adalah juga tentang vokal kita. Tadi sudah saya sebutkan bagian fisikal kita selain penampilan, sikap, artikulasi, termasuk bagian di dalamnya adalah vokal. Bagaimana vokal itu kita sampaikan secara ekspresif. Jangan bicara dengan datar.
dengan datar. Dan ada vokal yang jenis orang itu mungkin ada dua ya. Ada yang vokal orang itu saya katakan staccato. Staccato itu yang terputus-putus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati dan teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staccato terputus-putus. Ada yang legato seperti lagu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semua? Lebih enak. Kadang-kadang orang tidak menyadari. Coba Anda berbicara seperti itu, kemudian Anda rekam. Kira-kira vokal saya seperti apa ya? Staccato atau lebih ke legato? Nah, yang saya anjurkan adalah legato. Jadi seperti orang bernyanyi, seperti orang bernyanyi. Teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Lebih seperti orang bernyanyi. Jadi jangan staccato. Dan juga jangan terlalu cepat berbicara ya. Karena menurut teori, 1 menit itu paling tidak diisi dengan sekitar 140 kata. Teman-teman sekalian apa kabar? Itu sudah teman-teman sekalian apa kabar 5. Itu 1,5 detik sudah 5. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi teman-teman sekalian apa kabar? Bukan teman-teman apa kabar? Kepriben apa kabarane? Ya apik-apik bae lah. Itu terlalu lambat. Ya, jadi normally adalah sekitar 140 kata setiap menit. Ada latih itu. Kadang-kadang memang ini dibawa oleh latar belakang kultural ya. Ada etnis tertentu kalau berbicara sangat cepat, tapi ada etnis tertentu yang sangat lambat. Nah, Anda harus sebagai seorang public speaker atau paling tidak sebagai seorang komunikator yang baik, Anda harus menyadari, saya tidak boleh terlalu cepat, tapi juga tidak boleh terlalu lambat. Ini salah satu bagian yang penting dari vokal. Kemudian kita atur volume kita sudah supaya cukup, ya. Kemudian juga artikulasi. Jadi semua memang harus terdengar secara jelas. Semua bunyi, entah itu vokal, entah itu konsonan, harus terdengar secara jelas. Nah, memang kira-kira itu teman-teman, mudah-mudahan sudah ya kira-kira semacam gambaran secara umum public speaking itu seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba.